Karena manusia pada hakikatnya baiknya manusia sebagaimana baiknya Adam dan Hawa. Tapi kenapa kok jadi tidak baik? Karena bekerja sama dengan setan. Setan. Nah, urang alhamdulillah can ngahiji jeung setan. Ieu karunya kanu geus ngahiji jeung setan, hayang pisah dina setan lain perkara mudah. Maksudnya dalam pergaulan lingkaran ieu jelema anu geus bergaul jeung lingkaran setan, hiji anu geus teu ngagugurkeun kana kewajiban hiji-hiji acan. Parah eta mah. Geus kana salat mah henteu, bulan puasa geus komo kekenyoh bae. Ngaji mah geus komo, rieut kana hulu. Geus ngomong-ngomong ngaji rieut puyeng aing mah tuh. Eta geus bener-bener gembok teh mah geus karatan ka padil. Sehingga lamun neuk dibuka gembok kuncina geus teu bener kudu diragaji eta mah. Ya, Abang New Channel, subscribe ya. Mantap. Ya, mantap. Subscribe Abang New Channel. Sekarang. Mantap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wa qala aidan iksiru hazamal ladzati yahnil maut. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim pengajian musholah atau hiriyah, para sepuh, para asatid, para tokoh masyarakat, para bapak dan para pemuda, bil khusus pengurus musholah Al Mukarram, Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran yang insyaallah semuanya selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi sehat wal afiat, diberikan panjang umur serta selalu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan berlalu dari Rabu Wakasan, yang mana seluruh amalan-amalan yang sunnah, baik sodakohnya, zikirnya, sholatnya, semoga semuanya kita dijauhkan dari berbagai musibah, sehingga dengan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman dan Islam, bisa kembali taat melaksanakan berbagai amal ibadah demi untuk perbekalan menuju perjalanan yang sangat jauh, yaitu perjalanan menuju negeri akhirat. Karena Nabi menyuruh kita untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Kenapa alasannya? Yaitu tadi, fa inna safaro ba'idun. Karena perjalananmu sangatlah jauh. Bayangkan orang yang pergi jauh pasti bawa bekalnya banyak. Sebab dia takut tidak makan di jalan, takut kehabisan ongkos,
takut tidak ngopi, takut tidak ngerokok dan sebagainya. Akhirnya bawa bekal yang banyak. Begitulah perkiraan kita pun menuju negeri akhirat harus membawa bekal yang banyak. Salah satu bekal kita mudah-mudahan termasuk dari setiap langkah-langkah ke pengajian kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan kembali yaitu kepada kitab Nasoihul Ibad 218 ya. 218 masih menyambungkan makalah yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, melanjutkan kemarin makalah yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri yang beliau menyatakan kerusakan 6 perkara juga disebabkan adanya 6 perkara rusak terjadi kehidupan manusia. Jadi manusia rusak sebab perbuatan, ucapan, pertekadan. Yang paling berbahaya adalah pertekadan. Kalau perbuatan kelihatan bisa dicegah, ucapan bisa dikecilin volumenya, make naon, make lakban. Tapi kalau pertekadan ini justru mengakibatkan 2 hal. Sebab pertekadan maka lahir perbuatan dan ucapan. Asalnya dari mana? Dari pertekadan tadi. Jadi kalau orang pekerjaannya kelihatan bisa dihentikan, ucapannya kedengaran bisa dihentikan. Tapi kalau pertekadan rahasia, tidak ada yang melihat, bahkan tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu. Nah, maka terkait masalah itu ada kalanya juga rusak pertekadan jika tidak mentekadkan tentang adanya alam-alam goib, terutama adalah alam akhir. Jadi kalau orang tidak yakin dengan akhirat, ngaji moal, sholat moal, puasa segala moal be. Tapi dahar marek. Sugan teh moal segala-galana gitu. Moal hees, moal dahar, moal nginum, tapi moal segala-galana. Tapi ternyata urusan dunia mah semuanya semangat 100%. Tapi ketika urusan akhirat mah loyo. Kenapa bisa begitu? Karena dasarnya kurang keyakinan. Makanya kita di dalam kitab ini banyak sekali nasihat-nasihat tentang keyakinan, tentang alam goib, terutama tentang alam kubur, alam akhirat. Nah, sebagaimana dalam hal ini dikuatkan oleh sabda Nabi tentang keadaan kubur sebagai berikut tuh. Ini kan nasihat. Kalau hati manusia tidak diajak kepada pemahaman alam kubur, maka orang tidak akan punya rasa ingin nyari bekal buat di alam kubur. Kata Nabi, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat yang pertama dari tempat-tempat yang ada di akhirat. Kalau saya memaknakannya begini, kalau saya pribadi, sesungguhnya alam kubur adalah bandara pertama untuk menuju akhir. Pemahaman saya seperti itu. Karena kalau kita mau ke satu tempat, katakanlah Mekah, Madinah, di mana kita berkumpulnya, transitnya di Bandara Soekarno Hatta.
Itu untuk menuju tempat tujuan utama. Utamanya tujuannya kemana? Mekah. Kita ke bandara dulu. Ini juga sama. Orang mau ke akhirat. Sebelum sampai ke akhirat, transit dulu dia. Di mana? Di alam di alam kubur. Tuh, iya. Jadi alam kubur itu bandara pertama, terminal pertama dari tempat-tempat yang ada di akhirat. Berarti masih jauh keneh kapadil. Ke akhirat mah. Maksudnya masih jauh, kunan masih jauh. Lantaran kan kiamat dulu, pembangkitan dulu, digiring dulu, dihisab dulu. Belum kalau nanti seperti kemarin di Masjid Al-Mutakin. Pas kebetulan membahas tentang umat dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu di alam mahsyar mendatangi Nabi Adam yang bertujuan untuk mendapat syafaat. Diceritakan 500 tahun. Ya waduh betul. Lama nggak Ilham? Oh iya. Dan di sana nggak ada sepeda lu. Lu bawa sepeda lu. Itu 500 tahun bayangkan, Masya Allah. Tapi ternyata ketika sudah sampai di hadapan Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Lastuhunna payatuna ilan Nuh pa innau awalul apa namanya mursalin, kata Nabi Adam. Jadi bahasa kita begini, mohon maaf aku tidak mampu memberi syafaat karena aku dulu di surga diusir ke dunia. Datangilah Nuh, siapa tahu dia bisa, karena Nuh awal diangkat menjadi rasul. Nah, seperti itu kira-kira. Nah ini artinya bahwa kita pun kalau bicara tentang alam kubur masih panjang untuk menuju perjalanan akhirat. Tapi alam kubur sudah termasuk bagian negeri akhirat. Bagian. Ya muncak orang mau pulau pertama tapi aya pulau deh kadituna. Ya bakal ada pemberangkatan. Waduh, kalau diceritakan ini 2 hari 2 malam nggak selesai. Ya itu. Tapi jika nala mau diceritakan ge orang nama puyeng meh. Ngopi deui bae urusannya. Apabila seseorang selamat dari siksa kubur, maka pada tempat-tempat sesudahnya dia pun akan selamat. Tah, ini harus kita pahami. Transit pertama adalah alam kubur. Kata Nabi, lamun orang di alam kubur nak salamet, engke kadituna yakin bakal lebih salah. Jadi selamat di akhirat eta tergantung selamat jeung henteu di alam kubur. Lamun di alam kubur na cilaka, berarti kayak kaituna ge lebih cilaka. Tuh. Nah, makanya urang teh sok ngomongkeun alam kubur, alam barzah. Lamun didinya senang, kadituna ge senang karena alam kubur gambaran untuk tempat selama-lamanya. Ya, jadi orang itu akan selamat. Apabila ia tidak selamat dari siksa kubur, maka pada tempat-tempat berikutnya lebih berat siksaannya daripada siksaan alam kubur. Jadi kalau di alam kuburnya mudah, ke sono lebih mudah. Kalau di alam kuburnya gawat, lebih gawat. Kalau di sininya rumit, ke sononya lebih rumit. Berarti bagaimana? Nah ini harus kita pahami, tapi disertai dengan keinginan untuk diberi kesenangan, ketenangan, keselamatan minimal di alam barzah dulu, alam yang akan disinggahi sesudah kematian di alam dunia. Tuh. Makanya di hadis lain disebutkan al-qabru raudatul jannah wa hufratun niron. Kata Nabi, alam kubur adalah taman-taman surga dan jurang-jurang neraka. Berarti manusia akan dibagi menjadi 2 bagi. Satu yang ditempatkan di taman surga, yang satu di jurang neraka. Kapadil milih di mana? Hah?
taman surga walaupun di emperannya tidak masalah. Nu penting surga be pokona mah. Sanajan lah cenah ieu mah di auningna tidak ada masalah. Keke ka bawah ieu seperti orang naik mobil geus naik nempeng bae nebeng ngagantung bae ya terjadi masalah. Nu penting sampai tujuan itu ya. Nah, maka oleh karena ini hadis riwayat Imam Turmudi, Ibnu Majah dan Ibnu Hakim. Kemudian di bawah Nabi bersabda bahwa barang siapa yang mendengar saudaranya meninggal, hendaklah dia membaca doa ini. Alhamdulillah sih ini sudah diaplikasikan tiap musola masjid. Kalau ada yang meninggal pasti corong speaker disetel dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah biasana lamun urang nguping kitu dina speaker geus nebak saha nu pae. Horeng mah lain ka padil mah. Cek ka padil inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemberitahuan bahwa saya kena musibah leungit sendal sabelah. Pancena eta bener teu? Bener. Karena kata Nabi, musibah adalah sesuatu yang mengecewakan hati. Musibah adalah yang tidak mengenakan hati dan pikiran. Di mana orang boga kesel, boga kekecewaan, itu bagian musibah dan sunnah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Cuman teu layak, teu adat. Lamun kos kitu kapan Ustaz As ngomong deul ka dieu, ulah di dia teh. Ulah di dina eta maca innalillahi sana leungit. Ayeuna naon warga komplain kana aing. Gitu paling ge ya. Jika orang lalagaan doang heureuy teh tapi bener eta hukum teh kos kitu. Sebab Kangjeng Nabi ketika mau salat ke masjid bawa lampu masih gelap subuh itu ketiup angin. Pes. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siti Aisyah bertanya, "Kenapa baca innalillahi? Kan cuman mati lampu." Nah, Nabi menjawab, kan tadinya terang jadi gelap, tadinya senang jadi kecewa. Nah, kecewa bagian dari musibah. Gitu. Makanya mati lampu Nabi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Bagaimana dengan kita? Eueuh. Urang lamun keur nonton sinetron rame ka padil, nonton bola rame, mati lampu, apa bahasanya? Surak. Haram jadah. Urang malah mamarah. Kerame-rame bangsat ya PLN. Kemana-mana orang teh. Nah, memang moal nyambung. Nah sebab orang teh bukan dalam keadaan taat, bukan dalam keadaan ibadah, lantaran keur nongton ieu. Keur nongton makan lain keur ibadah, maka musibah bae ka ditunan waya kecuali keur dina tuntunan. Ieu mah dina tonton teu nyambung. Pan innalillahi mah ibadah. Gitu, ya. Nah, bagaimana hukumnya? Sunnah. Gitu. Lamun wajib teh ya nambah dosa deui ka urang. Ya, sebab apa? Sebab ini informasi, di balik informasi ada dua. Ada yang senang dengan informasi, ada yang kecewa dengan informasi. Informasi mah dua. Lamun teu informasi senang, pasti informasi kecewa. Ya, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu indakal muhsinin. Ini lanjutannya. Waj'al kitaba fi iliyyin wa khluf akibahu fil akhirin. Allahumma la tahrimna ajra wa la tabtina ba'dahu. Teruskeun waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya. Nah, andai kata ini dibaca paling kita batas inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sekarang mah ama kapadil kudu diapalkeun tah. Lamun ngumumkeun di speaker tambahan ta wa inna ila rabbina lamung qalibun. Teruskan Allahumma aktubhu indakal muhsinin segala macam kayak itu. Nah kan jadi di masalah ieu macam anu ngumumkeunna beda. Rada aya tambahan kana.
Ya, itu doa komplitnya. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah. Orang teh sok ngomong, sesungguhnya kami kepunyaan Allah. Apalagi yang punya kami. Tuh, kami na bege boga Allah, komo-komo bobogaan kami. Kami na boga Allah, komo bobogaan kami. Kapam teu? Ya. Urang ngarasa boga Allah, komo bobogaan urang. Anu tadina eueuh. Ketika kita lahir, kita tidak punya apa-apa. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Saat kamu dikeluarkan oleh Allah dari perut ibu kamu, kamu tidak bawa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Tapi sekarang punya apa-apa dan membawa apa-apa. Boga kulkas, boga TV, tadina eueuh. Boga sendal, boga baju, boga topi, boga segala-gala tah. Padahal eta tadina teu aya, jadi aya. Urang nu ti heula aya milik Allah, apalagi anu lain boga urang. Nah, ketika kita menyebutkan sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami kembali, ya Allah, tuliskanlah dia sebagai golongan yang berbuat baik di sisimu dan jadikanlah kitab di surga yang tinggi dan berilah dan pengganti yang baik di akhirat. Ya Allah, janganlah engkau menghalangi kami akan pahalanya dan janganlah engkau jadikan fitnah buat kami sesudah dia. Bayangkan ada orang meninggal dunia mendoakan. Walaupun dia tidak baik hubungan dengan kita, tetap ketika mati mah doakan baik. Makanya enggak dosa kalau ada orang meninggal ditanya, ayyuhal hadirun kaifa tashhadu ala hadhil janazah min ahlil khair? Khair, apakah bohong? Tidak. Sanajan eta jelema edan. Tilok salat, tilok ngaji, edan pokokna mah. Tapi begitu ditanya, bagus bae. Sebab geus pae. Sebab lamun ngomong teu bagus aya dua persoalan. Hiji, urang dosa ngagogoreng jelema geus pae. Nu kadua, sieun peutingna bising dicekek. Geura dia cenah ngagogoreng aing. Matakan urang teh pasti dina hatena mah bertentangan. Nah hatena khoir segala naon tukang mabok. Khoir bae, tapi teu naon. Doa ieu teu anggap bohong. Nah, ini yang sering dipertanyakan di masyarakat. Kiai kan itu yang meninggal sebenarnya mah bukan orang benar. Terus buktinya ditanya Musad mah khoir bae. Itu kan kita bohong. Enggak. Kalau memang orang sudah meninggal dunia, maka yang buruk pun katakan baik, diperintahkan. Nah, ini buktinya. Salah satunya yang sedang kita kaji, maka kita selalu mendoakan. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya baiknya manusia sebagaimana baiknya Adam dan Hawa. Tapi kenapa kok jadi tidak baik? Karena bekerja sama dengan setan. Setan. Nah, urang alhamdulillah can ngahiji jeung setan. Ieu karunya kanu geus ngahiji jeung setan, hayang pisah dina setan lain perkara mudah. Maksudnya dalam pergaulan lingkaran ieu jelema anu geus bergaul jeung lingkaran setan, hiji anu geus teu ngagugurkeun kana kewajiban hiji-hiji acan. Parah eta mah. Geus kana salat mah henteu, bulan puasa geus komo kekenyoh bae. Ngaji mah geus komo, rieut kana hulu. Geus ngomong-ngomong ngaji rieut puyeng aing mah tuh. Eta geus bener-bener gembok teh mah geus karatan ka padil. Sehingga lamun neuk dibuka gembok kuncina geus teu bener kudu diragaji eta. Nah, eta bayangkan seperti itu. Orang yang sudah dekat dengan iblis dengan jaringannya yang sudah terbelenggu, maka udah tidak berkutik untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu. Nah, lamun urang mah ya kacara urang mah gaul jeung setan ngan teu kabawa. Encan sampai ka gembok ka padilnya. Aja eta buktina alhamdulillah waktu ngaji mah ngaji. Berarti teu ka gembok. Coba lamun ka gembok. Ngaji eueuh. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kata Nabi,
man sami'a bimauti muslimin fada'a lahu bi khairin kataballahu lahu ajra man adahu hayan wa saya'ahu maitan. Diperintah barang siapa yang mendengar kematian seorang muslim kemudian dia mendoakan kebaikan untuknya, maka Allah menuliskan baginya pahala yang menengoknya di waktu hidup. Seolah-olah kita pernah nengok dia di waktu hidup pahalanya. Cuma doakan. Makanya ini hadis ini yang dipakai untuk mendoakan setelah menyolatkan jenazah. Ayuhal hadirun, bagaimana kesaksian kamu terhadap jenazah waktu hidupnya? Bagus. Bagus. Itu baik doa, ya. Jadi ketika dia sakit kita tengok sama pahalanya dan pahala orang yang mengantarkannya di waktu mati. Ngan ngomong gitu doang kapadil, khair sarua ejeng ganjaran ngilu ka kuburan. Mendingan mana coba? Mendingan khair deh sekali ulah ke kuburan. Kumaha cara lamun unungan ter? Bahaya ya. Apa mau jalan sendiri dia? Ya, nah maka orang kudu ingat kadinya manusia tiap kudu gaul jaka kuburan geh moal bisa lempang sora eta kolot masuk nitip-nitip ka urang kudu gaul ceng hirup mah ayo ka bale ka balendongan nya kacai jadi selewi ka darat jadi salogak. Urang di masyarakat ulah curang ulah ngomong jeger-jeger bae ulah curang mana curang na saya temat tahlil tilok, ay modar yang ditahlilan, tolol eta jenazah. Polong otak. Sarua bae jeung eta lah, lamun keur hirup tilok daek salat, ay pae hayang di eta jenazah bedegong, mait bedegong begitu tah. Mantak ieu mah pelajaran jeung urang. Setiap kali kita melihat ada orang tahlilan, ayo tahlilan bareng. Ada orang yang meninggal salatin gotong bareng, ayo. Nah, urang ge sadar sebab orang bakal ditahlilan, bakal disolatkeun, bakal diajikeun. Itu. Bahkan sekarang ini yang wajib dan yang sunnah sudah hampir, bukan hampir, tertukar. Sudah tertukar. Apa tertukar? Maknanya. Nggak usah jauh-jauh. Antara wajib dengan sunnah sekarang lebih semangat dan lebih rame mengerjakan yang sunnah. Tahlil sunnah, nyolatkeun wajib. Pertanyaan aja kapadil, loba nu nyolatkeun, loba nu tahlil. Tuh. Loba keneh anu tahlil. Gitu. Jangan nyolatkeun mah eueuh ieu wajar jelema negara rawe. Gawe jelemana kitu nya. Terus nu kadua sanajan araraya ge ngakunana teu bisa. Padahal urang geus diajaran. Mun teu bisa ngilu bae ngabonceng ka imam. Allahu Akbar niatna hatena. Mun teu bisa niat saya salat seperti salatnya imam karena Allah. Tuh, pan keren. Begitu ditanya ka Padil, salat niat teh dia niatna atuh tanya bae imam. Kok nanya imam atuh aing pan geus ieu nebeng ka dinya. Ditanya bae imam kumaha tah. Oh gitu, tak ingin dong imam ke situ. Jadi niat saya sholat seperti sholatnya imam sedang sholat jenazah, tak ingin gitu. Gitu. Seperti itu kira-kira ya. Nah jadi kita harus gugurkan kewajiban. Salah satunya adalah fardu kifayah. Maka fardu kifayah jika tidak ada yang mengerjakan satu pun, maka yang nanggung dosa semua. Sama seperti salam. Ada orang salam sendiri, kita yang jawab semua di majelis. Walaupun tidak semua jawab, udah gugur, nggak dosa. Ya, karena sudah terwakilkan. Nah, itu sama dengan sholat jenazah. Tapi kalau satu orang wajib fardu ain. Seperti jenazah juga sama. Ada orang meninggal di hutan. Nggak ada siapa-siapa. Cuman dia sendiri. Maka bagi dia fardu ain. Kenapa? Mau diwakilkan ke siapa? Orang nggak ada siapa-siapa. Cuman dia sendiri. Tapi kalau di masyarakat. Maka kedudukan menjadi fardu kifayah. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah.
karena insya Allah nyampai ke makalah ke-13, lain pembahasan dan lain makalah. Maka mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam waktu gelombang yang sama dalam keadaan sehat wal afiyah. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.